Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu semuanya, senang sekali dapat menjumpai kalian kembali dalam pelajaran biologi bersama dengan Ibu Sri Amalia. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia, materi kelas biologi kelas 11. Mungkin di antara anak-anak Ibu semuanya banyak yang bertanya-tanya bagaimana kita dapat membedakan berbagai macam aroma yang kita hirup dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin di antara anak-anak Ibu semuanya juga sering membaca tentang iklan bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, temukan jawabannya dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak Ibu semuanya, secara umum pernafasan ataupun yang kita kenal itu adalah proses menghirup dan juga menghembuskan udara. Namun secara fisiologis, pernafasan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan juga pernafasan internal. Secara eksternal, pernafasan itu adalah proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Sedangkan pernafasan internal itu adalah proses metabolisme, penggunaan oksigen, serta pembentukan karbon dioksida dan juga air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, anak-anak Ibu semuanya, fungsi daripada pernafasan ini banyak. Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, sehingga salah satu ciri daripada makhluk hidup itu adalah bernafas ya. Kemudian melepaskan juga karbon dioksida yang dihasilkan sel-sel tubuh ke atmosfer. Serta yang ketiga, fungsi daripada sistem pernafasan ini adalah membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, merupakan sistem pertahanan terhadap benda-benda asing yang terhirup. Kemudian fungsinya yang berikutnya, anak-anak Ibu semuanya, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas daripada pernafasan sebagai indera penciuman yang tadi ya, sehingga kita dapat membaui berbagai macam aroma. Kemudian memungkinkan kita berbicara, menyanyi, ataupun pembentukan vokal, serta merupakan jalur untuk pengeluaran air dan juga panas. Anak-anak Ibu semuanya, apa saja alat-alat pernafasan yang ada pada tubuh manusia? Yang pertama tentunya ya, ketika kita bernafas itu organ yang pertama sekali terpakai oleh kita itu adalah hidung ataupun nasal. Merupakan saluran udara yang berfungsi untuk menyaring partikel, melembabkan dan juga menghangatkan udara yang masuk serta mematikan kuman dan juga berfungsi sebagai indera penciuman. Kemudian alat pernafasan yang kedua itu adalah organ laring ataupun pangkal tenggorokan, yaitu saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah daripada trakea. Berikutnya, udara akan masuk ke dalam trakea ataupun batang tenggorokan yang merupakan saluran lanjutan daripada laring. Berikutnya, anak-anak Ibu semuanya, ada bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan. Biasanya berjumlah 2, kiri dan juga kanan. Berarti ada bronkus kiri dan juga ada bronkus kanan. Kemudian percabangan dari bronkus ini, anak-anak Ibu semuanya, nanti ada bronchiolus juga ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Selanjutnya, alat pernafasannya itu adalah pulmo ataupun paru-paru. Ini adalah organ pernafasan utama yang berbentuk kerucut, tersusun daripada 300 juta alveolus yang berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisi-sisinya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, paru-paru ini terbungkus oleh lapisan-lapisan pleura, yaitu ada pleura parietal, pleura viscera, dan juga rongga pleura serta procerus pleura. Berikutnya, anak-anak Ibu semuanya, bagaimana sehingga kita dapat bernafas atau kita kenal dengan istilah mekanisme pernafasan. Jadi anak-anak Ibu semuanya, mekanisme pernafasan itu melibatkan kerja daripada otot utama, yaitu otot interkostalis luar dan juga otot diafragma dan juga otot-otot tambahan. Mekanisme pernafasan ini yang dilakukan oleh otot interkostalis itu disebut dengan pernafasan dada, sedangkan mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma itu disebut dengan pernafasan perut. Mekanismenya nanti ada peristiwa inspirasi, yaitu memasukkan oksigen, dan juga ada peristiwa ekspirasi, yaitu peristiwa mengeluarkan ya. Kalau yang inspirasinya itu sendiri, kalau untuk pernafasan dada itu karena kontraksi daripada otot interkostal eksternal tentunya. Sedangkan
Kalau untuk, ekspirasinya itu sendiri, itu juga, aktivitas daripada otot interkostal luar, yang berelaksasi. Kalau tadi dia kontraksi, maka pada peristiwa ekspirasi dia, akan melakukan peristiwa relaksasi. Kalau untuk peristiwa pernafasan, dada yang melibatkan otot diafragma, maka pada peristiwa inspirasinya itu otot diafragma yang akan berkontraksi, sedangkan pada peristiwa ekspirasinya itu otot diafragma yang akan melakukan peristiwa yang dikenal dengan relaksasi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kalau misalkan, terjadi, gangguan pada sistem pernafasan tentunya akan menyebabkan, ketidakseimbangan daripada kerja, pernafasan ini. Nah, anak-anak Ibu semuanya di antara, eee gangguan pada sistem pernafasan yang, Ibu, tampilkan, pada video ini itu adalah yang pertama ada tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya melalui, udara. Bakteri ini bisa masuk dan terkumpul di dalam paru-paru, kemudian menyebar melalui pembuluh darah serta menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, dan juga kelenjar getah bening. Selanjutnya, gangguan pernafasan, contoh yang kedua itu adalah influenza. Mungkin di antara kita semua sering ya mengalami influenza ya, apalagi dalam suasana cuaca pada bulan, Desember jika tidak menjaga, imun tubuh, kurang istirahat, tidak, asupan makanannya juga bermasalah, maka akan mudah bagi kita untuk terserang, influenza atau parainfluenza, itu sindrom batuk pilek, yang semuanya itu disebabkan oleh, virus ya, salah satunya itu adalah virus orthomyxovirus. Kemudian ada pneumonia. Jadi anak-anak Ibu semuanya, pneumonia ini bahasa kita adalah radang paru-paru, yaitu peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Apa penyebab daripada penyakit, pneumonia ini? Salah satu penyebab daripada pneumonia ini itu adalah infeksi bakteri, yaitu bakteri Mycoplasma pneumoniae dan juga Streptococcus pneumoniae. Namun, penyakit pneumonia ini juga bisa disebabkan oleh virus dan juga jamur, dan peminum alkohol serta perokok lebih rentan terhadap penyakit ini. Demikian anak-anak Ibu semuanya, gangguan pada sistem pernafasan. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan kuis ya. Untuk soal yang pertama, kontraksi dari otot interkostalis menyebabkan tulang rusuk terangkat ke atas. Ini merupakan bagian dari mekanisme pernafasan apa? Kemudian yang kedua, bakteri penyebab penyakit tuberkulosis ini apa? Nah, anak-anak Ibu semuanya silakan dijawab. Selanjutnya, anak-anak Ibu semuanya, sambil ini ya, kalian bisa menjawab. Demikian mungkin pembelajaran biologi kita pada kali ini tentang sistem pernafasan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran biologi berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.